Akhir dari era petrodolar. Saat ini di Amerika Serikat, peringatan keras mulai disuarakan karena perang Donald Trump melawan Iran bisa menyebabkan bencana jangka panjang bagi ekonomi Amerika Serikat, yaitu dolar sebagai mata uang dunia bisa kehilangan posisinya secara signifikan. Masalahnya adalah istilah petrodolar sendiri muncul di Timur Tengah pada tahun 1970-an ketika Amerika Serikat dan monarki Teluk Persia sepakat bahwa minyak mereka hanya akan diperdagangkan dengan dolar Amerika. Istilah ini menunjukkan bahwa perdagangan minyak di pasar dunia dilakukan dalam dolar. Miliaran dan miliaran dolar dihabiskan setiap hari di seluruh dunia. Namun hasil perang melawan Iran bisa sangat mengubah situasi dan ini akan melemahkan dolar Amerika. Jadi, mari kita bahas hal ini. Agar kita tidak seperti orang Rusia yang mengatakan hal seperti itu tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya ada di balik kata-kata mereka tentang kemungkinan jatuhnya dolar Amerika. Tapi di sini memang ada yang perlu dibahas. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda bisa mendukung secara finansial melalui donasi, sponsor, atau langganan berbayar. Melalui tautan dan informasi di deskripsi video ini, Anda bisa menemukan semua platform yang tersedia untuk mendukung. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi nasib istilah seperti petrodolar kini berada di ujung tanduk di tengah guncangan energi yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat melawan Iran. Tapi sebelumnya, mari kita tentukan dulu bagaimana dan kapan muncul istilah petrodolar dan mengapa istilah ini begitu penting. Istilah petrodolar bukan sekadar istilah ekonomi, melainkan fondasi yang menopang dominasi keuangan Amerika Serikat di seluruh dunia selama setengah abad terakhir. Singkatnya, ini adalah sistem di mana minyak di pasar dunia dijual secara eksklusif menggunakan dolar Amerika, dan kelebihan pendapatan dari penjualan itu kembali lagi ke ekonomi Amerika. Skema ini dibangun pada tahun 70-an, sebelum tahun 1971, yang berlaku adalah apa yang disebut sebagai sistem Bretton Woods. Artinya, dolar Amerika terikat pada emas, dan semua mata uang lainnya terikat pada dolar Amerika. Artinya, dolar Amerika memiliki dasar, yaitu cadangan emas. Namun karena pengeluaran besar untuk perang di Vietnam dan program-program dalam negeri di Amerika Serikat, jumlah dolar kertas menjadi lebih banyak daripada emas fisik yang ada di penyimpanan. Menjadi jelas bahwa sebagian dolar Amerika tidak didukung oleh emas tersebut. Lalu pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, mengambil langkah yang sangat mengejutkan dan membatalkan keterikatan dolar Amerika terhadap emas. Dan saat itulah dolar menjadi fiat, artinya tidak lagi terikat. Hanya 2 tahun kemudian, Timur Tengah diguncang oleh Perang Yom Kippur antara Israel dan negara-negara Arab. Sebagai tanggapan atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, negara-negara kartel OPEC memberlakukan embargo terhadap pasokan minyak dan akibatnya harga minyak melonjak sangat tinggi dan bagi ekonomi Amerika hal itu sangat berbahaya. Washington perlu mencari cara untuk menyelamatkan dolarnya dan memastikan stabilitas pasokan energi. Karena itu, pada tahun 1974, Menteri Luar Negeri AS Serikat Henry Kissinger dan Menteri Keuangan William Simon pergi ke Arab Saudi. Saat itulah Amerika Serikat meletakkan dasar yang sangat menguntungkan. Arab Saudi sebagai pemimpin kartel OPEC setuju untuk menjual minyaknya hanya dengan dolar Amerika. Dan Amerika Serikat menjamin perlindungan militer penuh, pasokan senjata modern, serta kelangsungan dinasti yang berkuasa. Artinya, pada dasarnya, pelindungan terhadap dinasti itu sendiri. Hanya dalam 1 tahun, yaitu pada tahun 1975, negara-negara OPEC lainnya mengikuti jejak Arab Saudi. Lalu apa yang akhirnya terjadi? Sistem ini menciptakan permintaan yang besar meskipun buatan terhadap dolar Amerika di seluruh dunia. Setelah tahun 1974, negara manapun, Jerman, Jepang, Tiongkok, tidak masalah. Pokoknya negara manapun di dunia. Untuk membeli minyak, mereka harus terlebih dahulu membeli dolar Amerika, yang kemudian digunakan untuk membeli minyak tersebut. Karena semua negara, jika menggunakan mata uang lain, minyak tidak akan dijual kepada Anda.
Dan jika demikian, Amerika Serikat mendapatkan kesempatan untuk mencetak mata uang mereka dalam jumlah besar tanpa risiko hiperinflasi. Kenapa? Ya, karena seluruh pasar dunia menyerapnya. Begitulah keadaannya sampai hari ini. Pasar minyak menciptakan permintaan global yang tetap dan melekat terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, dolar menempati posisi yang cukup dominan. Namun sekarang ada beberapa risiko. Saat ini, Iran menjual minyak dengan harga yang tidak dinyatakan dalam mata uang Amerika, melainkan dalam mata uang Tiongkok, Yuan. Dan jika sanksi dicabut, Iran bisa mulai menjual lebih banyak minyaknya lagi, yang harganya tidak dinyatakan dalam dolar. Artinya, untuk pertama kalinya dalam setengah abad terakhir, muncul situasi di mana untuk membeli minyak, Anda tidak harus membeli dolar Amerika. Dan sampai hari ini memang selalu seperti itu. Selain itu, Iran juga berupaya untuk memperlakukan biaya untuk melewati Selat Hormuz. Dan ada rumor bahwa biaya untuk lewatnya kapal tanker dan kapal lainnya akan dikenakan dalam yuan atau mata uang kripto. Dan penerapan biaya yang tidak menggunakan dolar akan menjadi ancaman bagi sistem petrodolar. Dan jika Anda ditawari untuk membayar biaya lewat kapal dengan mata uang kripto, mungkin ada baiknya juga menjual sebagian minyak itu sendiri dalam mata uang kripto, agar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penukaran. Dan semua ini adalah hasil dari perang yang dimulai oleh Donald Trump. Namun harus diakui, para ekonom sudah lama memperingatkan tentang hal ini. Tetapi sampai saat ini, dolar tetap mendominasi pasar minyak dan perekonomian. Tidak ada yang mengatakan bahwa semuanya akan berubah dalam semalam. Saya hanya menggambarkan situasi yang mungkin terjadi kepada Anda. Di sisi lain, Iran bisa mengambil langkah yang berbeda. Dan mungkin Iran sekarang bahkan berusaha memberlakukan biaya untuk lewatnya kapal tanker melalui Selat Hormuz, hanya untuk mendapatkan lebih banyak dolar. Benar-benar dolar tunai. Karena kalau tidak, Iran tidak punya akses ke mata uang tersebut. Namun bagaimanapun juga, ini tetap merupakan titik balik bagi PEX dolar, atau yang disebut petrodolar itu. Apa yang terjadi sekarang jauh lebih penting. Ini benar-benar bisa membawa perubahan besar pada ekonomi dunia. Lalu, apa yang sedang dilakukan Donald Trump saat ini? Dan Trump merasa gugup. Presiden Amerika Serikat memberikan peringatan keras kepada Teheran. Penyebabnya adalah laporan bahwa Iran mulai memungut biaya dari kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Trump menyatakan, saya kutip, ada laporan bahwa Iran memungut biaya dari kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Sebaiknya hal itu tidak terjadi. Dan jika memang begitu, sebaiknya mereka segera menghentikannya sekarang juga. Jadi, ketika Anda mendengar dari Donald Trump atau para pendukungnya bahwa Amerika Serikat seolah-olah sama sekali tidak tertarik untuk membuka Selat Hormuz, dan bahwa mereka sama sekali tidak rugi jika selat itu ditutup, bahwa orang-orang Eropa harus mengerahkan semua kapal perang mereka karena merekalah yang membutuhkan pembukaan Selat Hormuz, dan Trump bisa saja pergi begitu saja dan tidak melakukan apa-apa, karena bagi Amerika, pembukaan Selat Hormuz tidak penting. Intinya, ketika Anda mendengar semua itu, ingatlah, itu adalah kebohongan yang sangat terang-terangan. Kebohongan itu dibuat dengan harapan Anda tidak tahu persis bagaimana sistem petrodolar ini dibangun. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial. Dengan donasi berapapun, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan informasi tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis dukung channel Alexei Pichi. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.